Asik. Oke, ini adalah adik-adik dari kelas 1, 2, dan 3 SMP Harapan Kasih Bandung. Berikutnya kita akan sampaikan sebuah informasi, yaitu mengenai kesehatan reproduksi. Apa artinya reproduksi? Produksi. Hah? Nggak tahu ya? Re apa artinya? Hah? Oke. Kalau reproduksi? Hah? Buat anak. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Oke. Ya. Kalau ditanya pada SMP, siapa yang sudah punya kumis? Angkat tangan ada? Berani? Nggak apa-apa kan? Ada yang punya kumis ya? Oke, siapa yang jakunnya sudah tumbuh? Tahu jakun nggak sih? Tahu ya, udah tumbuh ya. Jadi udah ganti juga suara, pita suara. Oke, hari ini kita bersama dengan Dr. Ronald Jonathan, ya, seorang dokter, ya, dan juga seorang aktivis yang luar biasa, dan juga nanti akan mendampingi Mbak Mawar, ya. Mbak Mawar ini beliau Mbak Mawar Nita Pohan. Mbak Mawar ini juga dia aktif di pelbagai komunitas yang tentunya nanti kita akan kenalkan dan juga kita berikan kepada Anda, kita semua. Baik, Ibu Bapak yang mau mendengarkan, ini adalah tingkat SMP. Kita akan segera memulai. Kami undang kehadiran di panggung ini kepada Dr. Ronald Jonathan. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Oh, oke. Selamat, ya. Boleh duduk ya, Dok? Oke, kita duduk aja, Dok. Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Senang bisa ketemu. Kita akan bicara siang hari ini tentang kesehatan reproduksi. Mungkin sudah diberikan ya sama gurunya di pelajaran biologi. Siang ini kita akan bicara soal kesehatan reproduksi. Oke, saya akan mulai dengan tayangan. Oke, kita akan bicara tentang bagaimana kita menyambut pubertas, ya. Nggak nyampe ya? Oke. Oke, next slide ya. Ini mungkin sedikit pengulangan saja ya. Jadi mengenai pubertas adalah, sebelumnya. Oke, kita bicara tentang pubertas ya. Artinya biasanya kisarannya dari mulai SD kelas 5-6 sampai sekitar SMP kelas 1-2 ya. Ini adalah masa perubahan ya, biasanya buat adik-adik, mungkin kalau di laki-laki tidak terlalu terasa, tapi kalau di teman-teman yang perempuan lebih kerasa pada perubahan hormonnya. Oke, next. Oke, saya mau tanya ya, siapa di sini yang sudah mimpi basah? Ya. Oke, budaya mimpi basah. Ketika kalian mimpi basah, bicaranya dengan siapa? Nggak ngomong. Siapa di sini yang bicara dengan ayahnya? Siapa yang di sini bicara soal mimpi basah dengan ayah? Wah, parah juga ya, ayahnya nggak ada ya. Kok nggak ada yang bicara dengan ayahnya? Karena ini sebetulnya tugas ayah menjelaskan soal mimpi basah ke anak laki-lakinya. Mungkin kalau ada ibu bapak yang ada di sini, ingat ya para ayah, tugas Anda adalah membahas perubahan seksual ya dari anak Anda dari masa anak-anak ke remaja. Itu kewajiban Anda untuk berdialog ya. Jangan sampai anak dapatnya dari tempat lain ya. Nanti pas informasinya keliru repot ya. Jadi sebetulnya oke, saya jelaskan. Jadi ketika kalian mulai remaja,
Berarti mulai mimpi basah itu adalah karena hormon testosteronnya mulai bekerja, kemudian sudah mulai ada yang namanya perubahan akil balik, hormon testosteronnya itu meningkat, maka akan terjadi perubahan di tubuh kalian. Oke, next slide. Jadi satu yang perlu dijelaskan, bahwa mimpi basah bukanlah satu-satunya tanda bahwa kalian mengalami pubertas. Ya, next. Ya, perubahan itu ada 3 ya. Mulai dari fisik, mulai dari alat kelamin ya, termasuk mimpi basah, kemudian perasaan dan pertemanan. Saya mau tahu, ketika kalian diajarkan untuk menyebutkan alat kelamin oleh orang tua, kalian menyebutkan alat kelamin kalian sebagai apa? Anak laki. Siapa di sini yang orang tuanya masih ngajarinnya bilangnya burung? Ada nih dok, nih 3, 4. Kasih ya. Siapa di sini yang orang tuanya sudah mengajarkan ketika menyebutkan organ pria sudah langsung menyebut sebagai penis? Waduh, kok jarang ya? Ingat ya ibu bapak yang ada di sini, kalau nerangin ke anak-anaknya sudah tidak boleh lagi menggunakan eufemisme lagi ya. Kasih tahu langsung mana penis, mana vagina, itu langsung to the point. Tidak pakai bahasa-bahasa yang samar. Ya. Karena penis itu sama aja kayak kita ngomong kulit ya. Ngomong mata, ngomong telinga, nah itu sama ya. Jadi ini akan memudahkan ketika anak itu akan berdialog soal penisnya ya, atau testisnya ya. Jadi bukan sesuatu yang tabu lagi. Oke, next. Kita lihat perubahan fisik. Lanjut. Biasanya mulai ada tinggi badan, berat badan cepat naik. Ketika testosteron kalian naik, maka perubahan fisik udah jelas. Salah satunya adalah beratnya naik, tinggi badannya naik. Tentu saja ada pengaruh dari genetik, ya. Lanjut. Siapa di sini yang sudah jerawatan? Iya, itu BA ya, bisul asmara begitu ya. Oke, ini adalah akne ya. Ini karena perubahan hormonal. Ini biasa. Ya, oke lanjut. Kemudian nah ini, anak laki-laki, kalian sekarang sudah mulai memperhatikan kebersihan. Kenapa? Karena perubahan hormon-hormon, maka akan berkeringat, dan biasanya keringat dari ketiak akan bau. Jadi mandi yang teratur itu penting. Kenapa? Bau. Keringatnya akan masif, akan bertambah. Beda loh baunya remaja dengan baunya bayi. Kalau baunya bayi masih enak. Kalau udah remaja, aduh ampun ya. Bau ketiaknya. Oke, next. Kemudian gampang berkeringat, kadang tangannya cepat basah, kakinya juga cepat basah ya. Ini kadang mengganggu ya. Kadang-kadang terutama buat kalian-kalian yang punya kecenderungan untuk cemas, biasanya produksi keringat di telapak tangan dan kaki akan meningkat. Ya. Oke, lanjut. Oke, makanya salah satu adalah mandi ya. Apalagi di suhu Bandung yang lagi 33 sampai 35 derajat ya. Ini jelas. Oke, lanjut. Tadi udah dijelaskan tentang perubahan jakun. Semua udah. Suaranya udah mulai ada yang pecah. Saya, oke. Lanjut. Nah, ini pertumbuhan bulu. Ketika kalian masih anak-anak, biasanya bulu di daerah sini nggak ada. Ketika kalian sudah mulai remaja, maka mulai salah satu ditandai dengan remaja adalah adalah bulu di sekitar pubis, ya. Artinya di atas penis
Ya, itu normal. Jangan dikerik ya. Jangan dikerik. Ya. Nanti makin besar, makin banyak ya. Bulu kaki, bulu tangan, dan pada beberapa orang bulu dada. Ya, tergantung dari etnisnya, ya. Oke. Lanjut. Nah, kita akan lihat perubahan alat kelamin. Semua udah tahu ya, bagian-bagian dari tubuhnya. Saya tadi sudah ingatkan kembali, mulai dari masalah penis, ya. Jelas ada di daerah sini kan penisnya, ya. Dan di sini adalah anusnya, ya. Itu udah tahu semua. Oke, next. Kita lihat sistem tubuh ya, mulai macam-macam. Mulai dari keringat, ya, ada yang aliran darah, sistem tulang, sistem saraf, ya. Ini adalah ke otak. Oh, ini kelenjar getah bening, ya. Dan ini adalah sistem pencernaan. Jadi ini adalah sistem-sistem tubuh kita, ya. Oke, next. Kita lihat, masih ingat ya kalau pas pelajaran biologi, mulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian dia akan masuk ke lambung, ya. Dari situ baru masuk ke usus, ya. Mulai dari usus 12 jari, kemudian ke usus besar, dan akhirnya keluar sebagai feses, ya. Jadi ini adalah sistemnya, ya. Nah, kita lihat ada yang disebut dengan sistem reproduksi laki-laki. Ya, kita lihat di sini ini adalah penis. Sorry, mungkin nggak terlalu jelas. Sebelumnya. Penis ya. Nah, di sini adalah testis. Yang kalian bilang sebagai, suka dibilang bola ya. Itu sebetulnya adalah skrotum. Skrotum itu kantong. Nah, di dalamnya itu adalah testis. Testosteron atau hormon laki-laki akan diproduksi di sini. Dia akan keluar. Ini ada saluran. Kemudian dia akan masuk. Kemudian dia akan masuk ke ini kelenjar vas deferens ya. Di sini ada beberapa kelenjar-kelenjar juga yang mengeluarkan air mani. Kemudian nanti akan dikeluarkan lewat uretra ya, atau saluran kencing. Jadi pada laki-laki saluran kencing dan saluran keluarnya sperma sama. Pada perempuan berbeda. Pada perempuan ada uretra atau saluran kencing, tetapi ada vagina ya, itu lain. Kemudian ada sistem urinary ya, atau sistem kandung kemih ya. Ini mulai dari ginjal, kemudian ada salurannya ya, ureter dan kelenjar getah. Kantung kemih ya, kandung kemih. Oke, next. Lanjut. Nah, kita lihat ini adalah penis. Ya, ini adalah alat kelamin laki-laki ya. Ini biasanya kalau yang belum disunat ada kulupnya. Itu yang disebut sebagai preputium ya, yang ini. Kalau ini adalah yang sudah dilakukan sunat. Ya, beda. Keuntungannya apa kalau disunat? Biasanya kotorannya itu ada di daerah sini. Kalau dia ada di sini dan kalian malas bersihin, itu akan nempel smegmanya. Bukan sperma ya. Jadi smegma. Jadi kalau setiap kali membersihkan, kalau yang belum disunat tolong ditarik dulu ya preputiumnya ke belakang, kemudian dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah perkembangannya ya. Alat kelamin ya. Sesuai ketika kalian makin besar, tentu ukuran penis juga makin besar. Buat anak laki-laki, saya tahu kalian kalau ke WC suka membandingkan ukuran penis mah. Tenang, semua akan besarnya sama pada waktunya ya.
nggak usah puyeng ya, begitu. Ini kalau yang sudah dewasa penuh seperti itu, ya. Oke, next. Ini bukan porno, daripada kalian nonton film porno mendingan saya jelasin, ya. Kalau kalian nanti jadi dokter, kan belajarnya juga kayak gini, ya. Ini yang disebut dengan skrotum, ini adalah testisnya. Ini yang menghasilkan cairan sperma, ya. Atau sperma, sorry. Kemudian dia adalah epididymis, kemudian dia akan naik, ya. Kemudian di sini adalah nanti dia akan keluar, ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah bagian tubuh, ingat ya, kalian harus tahu loh ke bagian tubuh yang ini. Biasa kalau mata, telinga semua udah paham. Tapi begitu masuk ke sini, siapa di sini kalau orang tuanya masih ngomong itu jorang? Atau tabu? Ini bukan sesuatu yang tabu ya, ini kewajiban orang tua untuk menjelaskan ini sebetulnya. Terutama para ayah. Lanjut. Nah, ini adalah yang ini adalah testis. Testis itu adanya tadinya di perut dan dia akan turun ya sampai masuk ke skrotum. Pada beberapa orang testis itu bisa tidak turun, yang disebut dengan undescensus testis, artinya testisnya ada di perut terus. Jadi kadang orang tua bingung, kenapa ya bola anak saya cuma 1 nggak 2. Nah kayak gitu kita akan USG dan ini adalah tindakan operatif untuk menurunkan. Karena kalau enggak dia akan terlalu, ingat testis itu adalah bagian tubuh yang membutuhkan suhu paling dingin. Jadi paling enak, makanya kenapa di skrotum, karena dia butuh suhu paling dingin. Di dalam perut dia jelas suhunya lebih panas. Jadi kalau daripada untuk menghindari kerusakan, biasanya dokter urologi akan melakukan operasi supaya akan diturunkan. Ya. Oke. Next. Nah, di usia kalian tentu saja perlu menggunakan celana dalam. Karena kalian berkeringat, pemilihan celana dalam juga penting. Jangan pakai yang terlalu ketat dan pakai bahan yang menyerap keringat. Kalau enggak gatel, kalau kalian berbakat jamuran, itu udah di selangkangannya hitam-hitam semua itu. Jadi pakainya jangan terlalu ketat ya. Pakai bahan misalnya dari katun yang bisa menyerap keringat. Ingat kalian remaja keringatnya adu bilah dan bau lagi ya. Jadi ini lihat ya, ini ada berbagai macam ya tentang celana dalam. Ini kelihatannya sepele ya. Jadi kalian pakai yang pas, tidak boleh, jangan yang terlalu ketat ya. Gitu. Oke. Yeay. Oke ya. Daripada kamu lihat di sosial media, udah saya kasih lihat aja, udah kagok ya. Nah, tentu kalian nggak pakai yang kayak gini ya. Oke, next. Jangan pakai celana ya, pilih celana juga yang ya saya tahu kadang-kadang kan kalian seneng pakai yang ini ya, yang ramping begitu ya. Skinny jeans, nah kadang-kadang skinny jeans itu membahayakan testis karena terlalu panas nantinya, ya. Oke, ya. Jadi hati-hati ya, pakai celana yang ya nggak usah gombrong, tapi juga nggak usah terlalu ketat begitu, ya. Oke, next, lanjut. Jadi kalian deh. Kemudian perubahan perasaan dan persahabatan, kalau tadi udah fisik ya, oke. Ini kaitannya dengan mimpi basah, next. Mulai ada ya, ada perubahan perasaan. Dulu kalau duduk sebelah teman perempuan di SD masih biasa, sampai kelas 4.
Begitu sekarang ketoel sedikit mulai ser gitu ya. Lihat, oke, next. Biasanya kalian dalam masa remaja ada yang namanya pertemanan. Kalau dulu hanya dengan orang tua, sekarang mulai punya peers ya, punya grup, punya sebayanya, ya, itu normal, ya, oke. Next. Makanya kita perlu jaga diri, ya. Next. Nah, ini adalah bagian-bagian badan yang nggak boleh disentuh. Laki perempuan, bibir nggak boleh. Artinya nggak boleh cipokan ya. Kemudian yang berbahaya juga adalah sekitar dada, terutama puting susu. Kalau yang nggak boleh dipegang lagi adalah tentu saja kalian nggak boleh pegang vagina perempuan. Yang laki walaupun sesama lelaki nggak boleh pegang. Kan kalian kadang-kadang iseng ya, megang penis temennya itu nggak boleh ya. Terus satu lagi yang harus dihindari adalah anus. Anus yang boleh pegang dan membersihkan hanya kalian sendiri. Ingat ya, jadi bibir, dada, kelamin ya, entah itu penis atau vagina, kemudian anus. Itu tidak boleh dipegang-pegang. Yang boleh memegang hanya diri sendiri. Tidak boleh megang punya orang. Ya. Karena nanti udah kotslet kalian repot lagi ya. Pergi berdua pulang bertiga lagi, ya. Jadi ini hanya boleh oleh kalian, orang tua, dan kalau kecuali kalau dia berobat ke tempat kita ya, ke tempat dokter, ya. Lanjut. Nah, ini waspada sentuhan bahaya. Kalau sampai ada yang melakukan pelecehan, kalian harus lapor ke ibu dan bapak guru. Kalau tidak, dan orang tua harus tahu kalau ada pelecehan. Ini nggak main-main ya. Sekarang soalnya pelecehan bukan hanya laki ke perempuan, tetapi juga bisa sesama jenis. Kita udah ngomong dari depan sekarang. Kalian udah cukup gede dan memang situasinya bahaya. Ya. Jadi kalau misalnya ada sentuhan bahaya di tempat-tempat yang tadi oleh orang yang tidak seharusnya memegang, misalnya penis atau anus kalian, maka satu, teriak, dua, lari. Jangan diem, teriak, lari. Ya. Jangan dianggap sepele ya. Sekali waktu kalian akan, saya tidak berharap, tetapi sekali waktu kalian akan tahu bahwa ini akan sangat bermanfaat. Ya. Kemudian ngomong ke orang tua dan guru. Ingat ya ini. Oke, lanjut. Berani berkata, apa 1, 2, 3 yang keras? Tidak. Nah, ya. Walaupun dibilang, kamu banci segala macam, jangan konyol. Ketika kamu kena penyakit kelamin, kamu nyesel nanti. Ya. Oke, lanjut. Tidak pada bullying, ya. Tidak boleh membuli temannya, ya. Kalian sudah tahu ini, guru-guru juga sudah, terakhir ini masalah isu bullying sudah mulai rame ya. Jadi ini penting. Bisa laki dengan laki, laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, ini bisa. Tidak boleh melakukan bullying. Next. Tetap menjadi teman, ya. Lanjut. Dan yang terakhir adalah sebetulnya tantangan buat kalian, terutama masalahnya ketika ini diperparah dengan COVID adalah pornografi. Ya. Tidak melihat gambar dan video porno. Kemudian tidak mengambil foto sendiri atau orang lain saat tidak berpakaian lengkap. Hati-hati, jangan video call dengan orang yang tidak dikenal. Kita sudah berapa kali kejadian.
Tidak boleh video call sembarangan. Nanti kalian disuruh buka baju, sudah gitu mulai terjadi pemerasan. Saya kerja di Komisi Penanggulangan AIDS, kami bekerja sama dengan Komisi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan dari situ kami suka dapat laporan juga bahwa ada orang-orang yang mengalami seperti itu. Oke, lanjut. Jadi jangan gampang follow, jangan gampang message, ya, jangan gampang di message. Tidak semua message harus dijawab, apalagi dari orang yang kalian tidak kenal yang minta aneh-aneh. Ini pemerasan dan kekerasan seksual sudah terjadi, ya. Jadi tidak membuat, kalau membuat akun sosial media, orang tua harus tahu ya akun sosial medianya, ya. Dan yang paling penting adalah ini, tidak berkenalan dengan orang asing di sosial media atau internet. Ya, next. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Oke. Yuk, adik-adik, mungkin ada waktunya juga kita bertanya. Cek. Ya, bertanya kepada orang yang tepat. Tadi salah satunya dengan orang tua, guru, dan juga saat ini di depan ada Dr. Ronald Jonathan, ya. Dr. Ronald. Oke. Ya, siapa yang mau tanya boleh silahkan angkat tangannya pakai mic ya supaya semua teman-temannya jelas. Ya, oke. Pakai mic-nya deketin mulutnya. Bagaimana cara menghilangkan bau? Nah, namanya siapa, Dek? Dustin dari kelas 7C. Okay. Dustin. Okay. Nanya apa, Dustin? Bagaimana cara menghilangkan bau ketiak jika sudah menempel? Oke, bagus. Saya langsung jawab ya, Dustin ya. Bagus pertanyaannya. Kalau untuk menghilangkan bau ketiak, tentu saja mandi dengan rutin. Dan kalau memang perlu adalah menggunakan deodoran. Cuma mesti lihat ya deodorannya, minta tolong orang tua yang carikan yang pas. Jangan sampai, artinya karena menggunakan deodoran kadang-kadang bisa menimbulkan alergi juga, gatal. Jadi kita harus cari yang pas begitu. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Sebutin namanya ya. Nggak mau. Halo. Ya. Namanya siapa, Dek? Saya William dari kelas 8B. Ya. Saya mau nanya, kenapa biji sawo gede sebelah? Apa? Oh, oke. Bilangnya jangan biji sawo ya, bilangnya skrotumnya kenapa berbeda kiri dan kanan gitu ya. Kan udah dibilang sekarang kita tidak menggunakan, kalau penis ngomong penis, kalau skrotum bilang, tahu ya, skrotum tuh kantongnya, di dalamnya ada testisnya. Kadang-kadang memang testis kiri dan kanan itu bisa berbeda, ya, itu bisa terjadi. Nah yang pertanyaan kamu, kadang-kadang ada orang yang skrotumnya, kamu istilahnya biji sawo ya, udahlah. Artinya itu kadang-kadang yang tadi dibilangin, kadang-kadang testisnya masih ada di perut dan belum turun. Itu bisa kejadian. Biasanya kalau kayak gitu berarti harus dilakukan tindakan pembedahan untuk diturunkan testisnya ke skrotumnya. Tapi intinya dok harus periksa ke dokter dulu ya. Betul. Jangan menganalisa sendiri. Betul. Wah ini nggak muncul, wah ini besar sebelah. Jadi periksa ke dokter. Ya. Oke, William terjawab ya. Oke, berikutnya. Daniel dari 7A. Nama? Daniel. Pakai mic. Daniel. Hai Daniel. Apa dampak positif dan negatif penis? Apa dampaknya positif dan negatifnya sebuah penis? Daniel dok. Sebetulnya nggak ada dampak positif negatifnya, Daniel ya. Penis itu kan memang udah dikasih dari Tuhan. Jadi itu adalah sesuatu yang sebetulnya positif. Cuma bagaimana kita artinya menggunakan penisnya itu yang jadi masalah. Ya. Untuk kalian jelas tidak boleh, belum saatnya untuk melakukan hubungan seksual. Kita udah belak-belakan aja to the point. Saya nangkap pertanyaannya ke arah mana, begitu ya.
Jadi tidak melakukan hubungan seksual tentunya, ya. Oke. Yuk, di sini tadi siapa? Oke. Ingat ya, penis itu netral, ya. Penis itu netral ya, bukan soal porno nggak porno, bukan. Penis itu netral, semua laki-laki punya penis. Jadi yang menjadi masalah adalah ketika orang misalnya sebelum waktunya dia misalnya melakukan hubungan seksual, nah itu yang menjadi masalah. Penisnya sendiri netral. Sama seperti kita punya hidung ya, Dok ya? Betul, seperti punya hidung, punya telinga, mata, nah itu. Itu Ya. sama. Cuma yang membedakan pria dan wanita salah satunya dengan penis dan vagina. Oke, tunggu sebentar. Yuk. Nama saya Kevin dari kelas 7C. Emang boleh ya kalau buat circle gitu loh? Hah? Apa? Yang maksudnya buat circle di luar kegiatan sekolah boleh? Bikin circle persahabatan maksudnya di luar sekolah. Dengan teman-teman di luar teman sekolah. Maksudnya itu? Boleh aja, asal kita tahu teman-temannya itu kita kenal baik gitu. Misalnya dengan tetangga, saya dulu juga ada circle sekolah, tapi saya juga ada circle tetangga. Boleh, asal kita tahu siapa mereka, begitu. Tapi yang penting adalah kita jaga diri dan kita jaga supaya kita tidak menolak untuk diajak hal-hal yang tidak baik begitu. Ya. Bisa dimengerti? Kira-kira Kevin mau bikin circle atau pernah mau bikin circle ke mana? Ke siapa? Ada. Iya, kemana? Di internet kah? Di gereja kah? Perkumpulan itu sih antara ada gereja, terus sama satu lagi yang teman-teman sahabat kecil. Oh, kalau sahabat kecil bisa kan, itu tetangga biasanya ya. Gereja tentu bisa. Yang penting adalah yang tadi diingat ya, dimanapun tempatnya tetap harus waspada. Ingat yang ini ya, yang nggak boleh dipegang adalah mulut, dada, alat kelamin, anus. Itu tidak boleh dipegang kecuali oleh diri sendiri, orang tua, ya, dan tenaga kesehatan. Ya. Oke, terjawab Kevin ya? Oke. Ada lagi? Halo Pak, saya Marvel. Ya. Ini buat Dokter Ronald. Marvel Pak, pengen nanya, kalau mau punya anak harus seks atau? Oke, bagus. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, kalau mau, artinya proses terjadinya anak adalah karena adanya hubungan seksual tentunya, ya. Hubungan seksual antara lelaki dengan perempuan, gitu. Jadi hubungan seksual itu kita tidak tentu saja dilarang untuk usia seperti kalian. Satu, karena kematangan organnya belum matang. Kedua, masalah mata pencaharian, kan belum punya pekerjaan. Ketiga, secara mental belum siap. Jadi biasanya hal itu dilakukan ketika siap, bukan secara fisik, emosional, dan secara finansial juga, ya, itu. Ya, Dok, sebetulnya tadi udah dibilangin ya, secara hormonal juga untuk adik-adik seusia SMP memang belum matang ya, Dok ya. Betul. Sebetulnya kalau misalnya terpaksa, apakah ada efek negatifnya kah? Misalnya anaknya cacat atau apa? Ya bisa anaknya cacat, atau misalnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, itu bisa menimbulkan misalnya perdarahan pada perempuannya, misalnya masih muda, karena dia juga belum matang ya saluran untuk bayinya gitu. Oke, terjawab? Oke, berikutnya. Marvel dari kelas 7A. Siapa namanya? Marvel dari kelas 7A. Ya. Apa dampak negatif sama positifnya kalau dalam bahasa gaulnya ngocok? Ngecerot.
Ngocok. Hah? Ngocok. 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 Oke. Oke, kita bicaranya istilahnya ya, itu namanya masturbasi, ya. Itu istilah. Jadi kita jangan bilang ngocok, bilangnya masturbasi, ya. Nah, mengenai masturbasi itu yang jadi masalah adalah kalau itu menjadi satu kebiasaan, ya. Masturbasi itu jadi masalah kalau jadi kebiasaan karena bisa mengganggu konsentrasi. Jadi kalau sedikit-sedikit maunya masturbasi, nah itu repot. Ntar konsentrasinya terganggu dan ini bisa menimbulkan kecanduan begitu. Ya. Sebaiknya memang yang paling baik adalah yang alami ya, yaitu lewat mimpi basah begitu. Dok, kalau bisa mengalihkan masturbasi bisa dengan cara apa, Dok? Oke, olahraga, kesibukan ya. Kalian kalau senang seni, entah itu band atau nyanyi atau exercise ya, olahraga itu sangat membantu sekali untuk mengalihkan masturbasi. Oke, jadi bisa dengan olahraga, artinya mengeluarkan energi yang tidak perlu ya, Dok? Tuh. Oke, silakan. Dok mau nanya, kenapa kalau penis Namanya ditendang? siapa? Oh, saya Dustin dari 7C. Justin. Kenapa penis kalau ditendang jadi sakit? Gimana? Penis kalau ditendang jadi sakit. Oh ya iyalah. Sebetulnya penis ya kalau makanya itu nggak boleh ya, itu kan penis mah ya tangan kamu ditendang juga sakit lah ya. Penis jelas kalau ditendangnya sakit. Ya karena di situ akan banyak persarafannya, begitu ya. Oke, Justin, berikutnya. Saya Willy dari 8A. Willy. Oke, Will. Setelah mimpi basah, bagaimana cara membersihkan alat kelamin? Bagus, pertanyaannya ini praktis. Kalau misalnya mimpi basah, gimana membersihkan alat kelamin? Artinya kalian ke kamar mandi, kemudian biasanya kan kalau mimpi basah kan terjadinya malam. Begitu bangun, ya langsung mandi. Nah, yang penting adalah, yang pertanyaannya adalah kalian sudah disunat belum? Kalau belum disunat, prepuciumnya harus ditarik. Jadi yang ada kayak salurannya, sulkusnya, itu yang dibersihkan. Karena itu yang biasanya sumber dari kotorannya. Ya, itu harus dibersihkan dengan air mengalir begitu. Bisa ya. Jadi itu dibersihkan. Ya. Jadi sekalian sambil mandi. Jadi jangan cepet-cepet tuh bagian itunya ya. Tidak kasar tapi juga jangan terlalu ini ya. Artinya sewajarnya aja ya. Oke. Itu harus bersih. Tapi kalau misalnya udah sunat ya lebih gampang kan, tinggal dibersihin semuanya gitu ya. Sambil mandi ya. Nama saya Yuji dari kelas 7B. Aku mau tanya, apa gunanya testis kepada penis? Apa testis dan? Apa gunanya testis kepada penis? Apa gunanya testis kepada penis? Testis dan penis. Saya lihat dulu ya, penis yang paling kalian tahu biasanya buat apa? Kencing kan? Kencing. Ketika kalian sudah mimpi basah, berarti keluar juga untuk air mani, betul? Kalau kalian, jadi ingat kan, secara normal dari mulai lahir, penis kan untuk kencing, betul? Kemudian yang kedua adalah ketika kalian sudah akil balik, sudah pubertas, berarti yang keluar adalah di samping air kencing adalah air mani. Dan itu tidak akan terjadi bersamaan ya. Yang bisa adalah terjadi berturutan. Jadi nggak mungkin keluar air mani bersamaan dengan keluarnya kencing. Ya, nggak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan fungsinya dari testis. Kalau testis itu adalah fungsinya untuk mengeluarkan hormon testosteron. Nah kalau hormonnya itu udah mulai kayak di sekarang ini, suara kamu berubah itu salah satunya adalah karena perubahan hormon. Jakunnya kan mulai membesar, suaranya memberat, mulai ada bulu di daerah dekat penis begitu. Antara yung itu
Jadi tahu ya fungsinya seperti itu. Siapa yang mau ngasih langsung dua setelah ini? Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, sabar. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya Jason dari kelas 7B. Mau bertanya, cara membersihkan jerawat dengan ampuh itu kayak gimana, Dok? Membersihkan jerawat akne. Oke, gimana, Dok? Sebetulnya paling baik kalau misalnya jerawatnya parah ya tentu kalian konsul ke dokter kulit. Tapi kalau enggak, minimal adalah membasuh muka dengan air, begitu. Paling baik adalah tentu saja dengan air saja. Karena kadang-kadang kalau pakai sabun atau krim, kita mesti tahu ini cocok enggak. Kadang-kadang kan cocok-cocokan. Kalau sabun bisa menimbulkan alergi, kalau enggak cocok, tapi kalau cocok enggak jadi masalah. Jadi paling baik adalah kalau tidak terlalu mengganggu, cukup dengan air, ya, tanpa sabun, gitu. Oke, terjawab? Oke. Tadi? Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke. Maaf. Saya Verson ingin bertanya. Saya Verson ingin bertanya. Verson. Iya, Verson. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari kehamilan jika sudah terlanjur melakukan seks? Oke, silahkan, Dok. Oke. Bagaimana? Pertanyaannya susah banget. Oke. Oke. Sebetulnya kalau untuk usia yang matang secara hormon, usia berapa, Dok, kurang lebih? Biasanya sih kalau perempuan sesuai dengan undang-undang pernikahan di Indonesia kan 21 ya, seperti itu. Oke, usia 21 ya. Ya, seperti itu. Dan untuk perempuannya dan lakinya sekitar 25-an seperti itu idealnya ya. Tapi intinya sih di atas 20 tahun begitu. Kamu tadi pertanyaan gimana kalau hamil di luar nikah begitu? Mencegah kehamilan. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Ya tidak melakukan hubungan seks lah. Gitu. Jelas? Jadi nggak boleh. Ya. Oke? Kamu mau nggak diinfus? Vers, mau diinfus nggak? Menggantikan makan? Biar gampang diinfus aja. Mau nggak? Enggak kan, belum waktunya berarti, ya. Oke, ada lagi? Namanya? Daniel dari 7A. Daniel. Jika penis digunting, apakah akan bisa afeksi? Digunting atau disunat? Digunting. Siapa yang menggunting? Semua. Pakai mic. Pakai gunting atau pakai benda-benda tajam? Enggak, siapa yang menggunting? Sendiri atau dokter? Sendiri sampai habis. Oke, Dok, gimana caranya kalau misalnya penis digunting atau dipotong sendiri? Satu, itu tindakan yang konyol ya. Dua, kalau orang nggak punya penis, itu akan menimbulkan masalah karena otomatis sulit kalau dia mau kencingkan ini, nggak ada salurannya. Kedua adalah bisa menimbulkan perlukaan ya, bisa menimbulkan infeksi seperti itu. Yaitu tentu saja tindakan yang tidak bijak begitu. Oke, ya terjawab ya. Oke, ada lagi? Oke, yuk. Ya, masih ada waktu, tenang. Saya Kendra Arkana dari kelas 8A ingin bertanya. Kendra Arkana dari kelas 8A. Oke. Saya ingin bertanya, kenapa penis bisa menjadi keras saat kita bangun ya? Oke. Oke. Nah, kalau yang ini kembali lagi adalah fungsi hormon. Jadi karena testosteron itu keluar, itu akan kalian biasanya kalau kayak gitu, kalau sumuran kalian biasanya penis itu menegang itu semalam bisa sekitar 7-8 kali. Cuma nggak sadar. Jadi kalau misalnya tegang, biasanya itu adalah pengaruh dari hormonnya. Wajar itu. Ya. Itu kalian nggak sadar biasanya. Tetap tidur,
itu bisa. Dari hormonnya ya, siapa tadi? Kan dari testosteronnya ya, itu yang menyebabkan penis bisa menegang. Karena dengan rangsangan dari testosteron, aliran darah yang ke arah penis menjadi banyak sehingga menimbulkan ketegangan gitu. Jadi sebetulnya dok, kalau di penis sendiri ada pembuluh darah ya dok? Ada pembuluh darah, ada syaraf. Oke, terjawab ya. Oke, yuk berikutnya. Namanya Marvel dari kelas 7A. Marvel, oke. Dampak negatif sama positif enggak sunat. Oh, oke. Kalau misalnya dampak negatifnya dari sunat, kita lihat keuntungannya sunat aja ya. Keuntungan sunat adalah bersih jadinya di daerah preputiumnya. Karena tadi, jadi kita nggak repot. Kalau misalnya nggak disunat kan preputiumnya harus ditarik tuh ya. Yang kita bilang kulup itu harus kita tarik. Nah itu biasanya lebih mudah terkena infeksi. Tapi kalau kita sunat, maka itu mudah dibersihkan sehingga resiko terjadi infeksi lebih sedikit gitu. Oke, yuk. Saya Vide dari 7C. Vide. Ya. Kenapa penis bisa dihilangin jadi vagina gitu seperti Lucinta Luna gitu? Oke. Ya oke, saya jawab dah. Ini adalah yang namanya tindakan operasi rubah kelamin. Dan itu artinya tidak mudah di Indonesia ini, karena biasanya harus ada persetujuan dari pengadilan begitu ya. Jadi ini adalah tindakan ya yang dilakukan karena seorang laki mau menjadi perempuan. Tapi itu tidak mudah, gak bisa Lucinta Luna datang ke dokter bilang saya mau operasi untuk ganti kelamin, gak bisa. Itu biasanya akan ada timnya dulu, ada pemeriksaan kromosom, ada pemeriksaan kejiwaan. Ini akan sangat ruwet. Bisa persiapannya 1-2 tahun baru diputuskan apakah memang bisa dilakukan. Tapi biasanya kajiannya akan sangat-sangat ketat seperti itu. Karena ada juga orang-orang yang sudah seperti Lucinta Luna, sekarang dia menyesal kenapa penisnya dipotong dan mau kembali menjadi laki-laki, dan itu menimbulkan kesulitan. Oke, ada lagi? Mungkin dibatasin dua petanya lagi. Ada lagi? Ya. Nama Marvel dari kelas 7A. Ya, Marvel. Kalau buat cowok yang ganti jenis kelamin ke cewek itu bisa hamil nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bagus sih pertanyaannya, logis ya, karena memang yang dirubah, yang artinya memang dibikin kayak vagina buatan, tetapi kan tidak berfungsi untuk bisa menjadi saluran lahir. Dan kedua, pada laki-laki yang jadi perempuan tidak ada yang namanya uterus atau kandungan. Tetap, walaupun misalnya tetap ada lubang vagina, nggak bisa punya anak karena tidak ada uterus. Oke, ada lagi? Yuk, oke. Saya Dinayo dari kelas 8B. Dinayo. Denayo, ya. Oke. Saya mau bertanya, ini berhubungan dengan pertanyaan Keandre, jika penis itu menegang itu cara melemaskannya gimana? Itu harus secara alami atau enggak? Oke. Kalau penis di pagi hari menegang, gimana cara melemeskannya? Biarin alami aja, biarin aja. Ya kalau kamu mau cepat ya kamu mandi gitu. Biasanya kan kalau kena air dingin cenderung akan aliran darahnya mulai tidak penuh lagi, sehingga ketegangannya akan berkurang begitu. Terima kasih. Kalau misalnya di sekolah suka tegang nggak? Oh nggak pernah ya dok. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada? Oke, sudah? Puas semua? Jelas? Jadi apakah kita bisa mempermainkan penis? Hah?
Iya. Wah, kita langsung seminar lagi nih. Oke, adik-adik sudah jelas semua ya? Dok, mungkin ada pesan buat kita semua, Dok? Oke, adik-adik, saya tahu bahwa adik-adik ngaku atau enggak pasti ada yang pernah lihat film porno. Artinya apalagi lewat HP, lewat gadget. Jangan dibiasakan nonton film porno. Kedua, jangan pernah mencontoh ya. Karena tadi pertanyaannya kalau misalnya sampai menghamili itu repot ya. Kalian belum siap menjadi ayah. Baik secara fisik maupun secara emosional, apalagi finansial. Ya. Jaga diri baik-baik ya, jangan melakukan kekonyolan. Jaga tubuh kita itu adalah pemberian Tuhan, jadi harus kita jaga baik-baik. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Baik, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan untuk Dr. Ronald. Dan Dok, mohon bersabar di sini. Dan kami juga mengundang Mbak Mawar. Kiranya boleh hadir di sini. Dari panitia akan menyerahkan tanda kenang-kenangan. Silahkan Bapak Yung Yung untuk memberikan kenang-kenangannya. Dan setelah ini adik-adik silahkan nanti keluar melalui arah sebelah kiri, ya. Oke, dan ini adalah Mbak Mawar, ya, dia seorang psikolog, ya, yang nanti juga akan cerita mengenai pandangan seorang wanita. Baik, ya, kita akan berikan kenang-kenangan ini dari Ketua HK Youth kepada Mbak Mawar dan Dr. Ronald. Mbak Mawar? Iya. Pertanyaannya, Dok, nggak nyangka. Nggak seru ya? Iya. Oke, silakan Mbak Mawar. Dok, sebelah sini. Boleh foto bertiga, Mbak Mawar sebelah sana. Oh, saya? Baik, adik-adik hadirin, mari kita sambut dengan tepuk tangan Anda untuk Dr. Ronald Jonathan. Dan kita berikutnya dengan Mbak Mawar. Adik-adik silahkan bangkit berdiri, silahkan membawa barang-barangnya untuk keliling. Di sana ada stand dari SMP Harapan Kasih loh. Yuk silahkan ke sebelah kanan. Jalannya ke sebelah kanan, halo. Hai, halo. Jalannya ke sebelah kanan.